Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi pencegahan HIV/AIDS. Penyakit HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia atau menyerang sel darah putih. Sehingga HIV bukan merupakan penyakit kutukan ya. Sedangkan AIDS merupakan kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini merupakan kumpulan gejala akibat terinfeksi HIV. Semakin lama terinfeksi HIV, semakin rusak sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh akan sulit melawan infeksi. Setelah seseorang terinfeksi HIV, kurang lebih selama 2-3 minggu akan mengalami gejala mirip penyakit influenza, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Selain mengalami gejala influenza, gejala lain yang muncul yaitu pembesaran kelenjar getah bening, ruam kulit, dan gejala ini biasanya hilang tanpa diobati, sehingga kadang penderita tidak menyadari bahwa itu merupakan gejala HIV. Bahkan, ada sebagian orang bisa saja tidak mengalami gejala. Sedangkan gejala AIDS yang umum dialami yaitu berat badan turun tanpa diketahui penyebabnya, sering berkeringat pada malam hari, adanya kandidiasis mulut atau infeksi jamur pada mulut, seperti bercak putih, herpes pada kulit terutama pada bagian genital dan dubur, infeksi saluran pernapasan seperti tuberkulosis, meningitis atau radang selaput otak, diare terus-menerus dan rentan mengalami penyakit kanker seperti kanker kelenjar getah bening, kanker serviks, dan lain-lain. Virus HIV yang masuk ke dalam tubuh selanjutnya akan merusak sistem kekebalan tubuh yang disebut sel darah putih atau sel CD4. Virus HIV akan masuk ke sel CD4 dan membunuh sel CD4 kemudian akan memperbanyak diri. Jika tidak segera ditangani, virus akan memperbanyak diri yang mengakibatkan turunnya jumlah sel CD4. Jika tidak diobati, maka penderita HIV akan memasuki ke fase AIDS. Tes HIV bertujuan untuk mendeteksi adanya infeksi HIV di dalam tubuh seseorang. Tes HIV dilakukan dengan pengambilan sampel darah. Hasil tes positif menunjukkan Anda terkena virus HIV. Tes HIV dapat dilakukan pada siapa saja, terutama pada orang yang berisiko tinggi terkena infeksi HIV. Tes HIV penting dilakukan untuk mendeteksi dan pengobatan HIV, serta mencegah infeksi HIV berkembang menjadi AIDS. Siapa saja sih yang disarankan untuk melakukan tes HIV? Pekerja seks komersial atau PSK. Pengguna narkoba suntik, terutama yang menggunakan jarum suntik secara bergantian. Pernah berhubungan seks dengan penderita HIV. Sering berganti pasangan seks, baik homoseks maupun heteroseksual. Menjalani transfusi darah secara rutin. Pernah menggunakan jarum tato atau tindik yang tidak steril. Ibu hamil, petugas medis, dan pasangan penderita HIV. Penularan HIV pada umumnya terjadi karena bergonta-ganti pasangan seks terutama yang tidak menggunakan kondom, baik itu yang heteroseksual maupun yang homoseksual. Berbagi jarum suntik juga dapat menularkan HIV terutama para pengguna narkoba suntik. HIV juga dapat menular melalui ibu dengan positif HIV pada saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Transfusi darah juga dapat menjadi sumber penularan HIV. Akan tetapi, Anda jangan khawatir, unit transfusi darah pasti akan mengecek dengan ketat sebelum darah dimasukkan. Sex toys juga dapat menjadi penularan HIV, terutama yang digunakan bersama-sama. Virus HIV tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk, karena nyamuk tidak memasukkan darah ke orang yang digigit berikutnya. Tinggal satu rumah dengan penderita HIV juga tidak dapat menularkan HIV. Berjabat tangan, berpelukan, dan berciuman juga tidak dapat menularkan HIV. Menggunakan alat makan dan toilet bersama juga tidak akan menularkan HIV, jadi jangan takut ya. Pengobatan untuk penderita HIV yaitu dengan terapi antiretroviral atau ARV.
ARV bukan untuk menyembuhkan virus HIV, akan tetapi hanya untuk memperlambat pertumbuhan virus HIV. ARV wajib diminum penderita setiap hari. Dengan adanya obat ini, penderita HIV dapat hidup dengan normal jika mereka tepat pengobatan dan kontrol secara teratur. Untuk menghindari penularan HIV/AIDS, dikenal konsep ABCDE yaitu A. Abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B. Be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan seks. C. Kondom, pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. D. Drug no, yaitu tidak menggunakan narkoba terutama narkoba suntik. E. Education, yaitu pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Demikian video edukasi, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.